Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum memulai presentasi Adaptive Governance sebagai solusi guna mewujudkan keterbukaan informasi publik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Atmani Prita Syifa Kamila dengan NIM 11.124132271, mata kuliah Hukum Pelayanan Publik LASKA, yang dibimbing oleh Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, SHMH. Selanjutnya kepada sesi materi. Sebelum mengenal keterbukaan informasi publik, kita harus mengetahui hak atas informasi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang bersifat negatif, sehingga tidak boleh dihalang-halangi. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya afirmasi pada informasi tertentu dengan menyediakan informasi tersebut secara proaktif kepada publik, baik diminta atau tidak. Keterbukaan informasi publik berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, atau dengan kata lain good governance. Menurut Amrullah, akses informasi yang mudah, akurat, dan dapat dipercaya memungkinkan masyarakat mengawasi tindakan pemerintah, memberikan masukan terhadap kebijakan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan, yakni pertama, adanya informasi yang dikecualikan oleh hukum dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi tertentu. Meskipun pengecualian tersebut bertujuan melindungi kepentingan seperti keamanan dan privasi, penerapannya berpotensi menghambat transparansi apabila tidak dilakukan secara proporsional. Kedua, pengelolaan informasi yang belum terintegrasi antar instansi pemerintah yang menyebabkan akses informasi menjadi kurang efisien. Ketiga, terdapat resistensi internal dalam birokrasi yang membuat sebagian aparatur masih enggan membuka informasi kepada publik. Keempat, aksesibilitas informasi yang terbatas, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi yang menghambat partisipasi publik. Kelima, rendahnya literasi digital dan literasi informasi masyarakat yang menyebabkan informasi telah tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya memerlukan dukungan regulasi, tetapi juga perubahan budaya birokrasi, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Maka dari itu, digagaslah adaptive governance sebagai solusi guna mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mengedepankan tiga prinsip utama. Yang pertama, collaboration. Kolaborasi merupakan kerjasama aktif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat lainnya dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Melalui kolaborasi, berbagai pengetahuan dan sumber daya dapat digabungkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif. Kedua, flexibility. Fleksibilitas menunjukkan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan fleksibilitas, kebijakan keterbukaan informasi dapat terus relevan dan efektif menghadapi perkembangan sosial maupun teknologi. Ketiga, learning. Pembelajaran menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Hasil pembelajaran tersebut digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan keterbukaan informasi publik di masa mendatang. Guna mewujudkan tiga prinsip itu, ada beberapa tindakan pemerintah yang harus dilaksanakan sebagai faktor pendorong. Yang pertama, meningkatkan inklusivitas informasi. Informasi publik harus dapat diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kedua, membangun sistem manajemen informasi yang terintegrasi. Pengelolaan informasi perlu disatukan antar instansi pemerintah agar penyediaan dan akses informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Ketiga, mendorong literasi digital dan literasi informasi masyarakat. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengakses, memahami, menilai, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Keempat, mengurangi resistensi internal pemerintah. Pemerintah perlu membangun budaya keterbukaan agar aparatur lebih mendukung transparansi dan penyebaran informasi kepada publik. Kelima, meningkatkan aksesibilitas informasi. Pemanfaatan teknologi dan berbagai media informasi harus dioptimalkan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi publik. Maka kesimpulannya, keterbukaan informasi publik dipahami sebagai prinsip yang menjamin masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang dikelola pemerintah guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti ketepatan waktu penyampaian informasi, kelengkapan informasi, reliabilitas sumber, akurasi data, efektivitas komunikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dan ada beberapa hambatan, yakni informasi yang dikecualikan oleh hukum, sistem pengelolaan informasi yang belum terintegrasi, resistensi internal birokrasi, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, serta rendahnya literasi digital dan literasi informasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka ada pendekatan adaptive governance yang didasarkan pada prinsip collaboration, flexibility, dan learning, yaitu melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan, kemampuan pemerintah beradaptasi terhadap perubahan, serta pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan informasi publik. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.